asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummah ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ali Imran ayat 103 ayat 104. Ayat ini jamaah mau kita bahas hari ini tentang halal bihalal yang temanya adalah lelah berpisah mari berjamaah. Jamaah silahkan coba ditelisik Al-Quran surah 3 ayat 103, surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Ada nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini nasihat yang pertama. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Pernah dibahas sama Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, lalu Imam Ibnu Jarir, lalu juga Al-Imam Jalaluddin Suyuti dalam tafsir Jalalain beliau. Juga yang paling masyhur sering kita dengar dari para ulama-ulama kita, hablillah. Apa makna hablillah? Jangan lupa pegang teguh tali agama Allah. Kata para ulama tafsir, para mufasir bilang tali agama Allah itu dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jadikan Al-Quran gigit geraham dengan kuat-kuat, lalu kita amalkan semampu yang bisa kita amalkan. Karena Nabi pernah bersabda, "Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa aja yang kita diperintahkan untuk melakukan, lakukan semampu yang kita bisa. Ini jamaah kunci agar pelan-pelan kita tahu benang merah kenapa kaum muslimin harus bersatu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhnya kaum muslimin itu hanya kepada tali agama Allah. Nasihat yang kedua, Allah berfirman, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Apa makna jangan bercerai-berai? Jangan kalian saling hasad, saling dengki, tercerai-beraikan karena saling fanatik satu dengan yang lain. Karena kaum muslimin ibarat satu tubuh, kata Nabi. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu sama lain itu saling mendukung, saling mensupport.
kesebelasan sepak bola kira-kira bisa menang atau enggak kalau 11-11-nya adalah kiper semua? Kira-kira bisa menang atau enggak? Nggak bisa. Dan saya tanya kepada hadirin, kesebelasan sepak bola apakah bisa menang kalau semuanya adalah gelandang, nggak ada kipernya? Bisa menang nggak kira-kira? Enggak, semua punya porsinya. Ada yang jaga gawang, ada yang jadi back, ada yang jadi gelandang, ada yang sayap kanan, sayap kiri, ada yang tugasnya menjadi striker atau penyerang, ada yang tugasnya jadi pelatih, jadi pembina, ada yang tugasnya mensupport agar pelaksanaan pertandingan bisa berjalan dengan baik. Itu semua punya tugasnya masing-masing. Dan kaum muslimin seperti itu kata Nabi, yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata Nabi dalam hadis Muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman yang satu ketemu orang beriman yang satu, mereka seperti satu bangunan. Lalu Nabi menganyam tangannya begini. Dianyam tangannya begini. Nabi menganyam tangannya seperti ini. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Hadirin, ketahuilah masing-masing di antara kita nggak mungkin bisa menjangkau semua elemen dalam dakwah. Nggak mungkin jemaah. Termasuk yang bicara. Boleh jadi yang bicara hanya bahkan 0,00001%-nya pun enggak. Kami masih jauh 0,000000000000000 terus 1 triliun miliar baru 0,01. Allahu Akbar. Kita nih jangkauannya masih tipis jemaah. Menurut kita merasa udah wah, padahal nggak ada apa-apanya dibanding hebatnya dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, Rasulullah nggak langsung dakwah ke Yasrib. Rasulullah mengutus satu utusan namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab itu udah cerdas, public speakingnya oke, pemetaan dalam dakwahnya oke. Beliau diutus dakwah sama Nabi ke Yasrib yang sekarang namanya Madinah dalam kurun waktu 1 tahun. Waktu berapa tahun? Setahun. Dakwah di Yasrib setahun merubah masyarakat Madinah waktu itu. Yang sebelumnya masyarakat Madinah itu jarang banget yang beriman kecuali hanya segelintir, menjadi orang yang paling banyak imannya kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan waktu Nabi datang, mereka keluar berbondong-bondong masyarakat Madinah. Nabi datang ke Madinah, masyarakat berbondong-bondong, lalu kemudian masyarakat bersenandung. Tala'al badaru alaina min saniyatil wajabash mada'al lillahi da. Semuanya keluar nyambut Nabi, saking senengnya. Padahal Nabi nggak dakwah ke situ. Yang dakwah pertama Mus'ab bin Umair 1 tahun merubah masyarakat Madinah yang tadinya belum begitu mengenal Nabi sampai begitu mencintai Nabi. Bahkan Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar, masyarakat ngira nabinya tuh Abu Bakar. Nggak kenal. Kalau dulu belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada YouTube, belum ada YouTube Short, belum ada aplikasi-aplikasi kayak zaman sekarang, WhatsApp Story, belum ada. Mereka dulu ngiranya Rasulnya itu adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Saking cintanya mereka mau nyambut, ternyata bukan itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini jemaah, datangnya seorang sahabat merubah satu circle itu. Kita berdoa, di tengah-tengah kita ada orang yang safar jauh-jauh dari Kaliwiro, ibu selamat datang. Ada yang dari luar Wonosobo, ibu selamat datang. Ada yang lagi berpuasa, semoga Allah terima puasa sunnah Syawalnya. Juga ada di antara kita lagi bernaung di majelis ilmu yang kata Nabi, siapa-siapa yang safar doanya tak tertolak. Lagi hujan gerimis doanya nggak ditolak. Lagi di majelis ilmu, malaikat menurunkan sayap-sayapnya ridho atas kita yang menuntut ilmu. Ketahuilah jamaah, kita berdoa di masjid yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Semoga 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang di desa Wonolelo tercinta kita bersama ini akan berubah
kondisi menjadi masjid yang multi manfaat, multi maslahat, sebagaimana Kalibeber berubah karena kehadiran ada banyak pondok di sana. Mudah-mudahan Wonolelo juga sama jamaah akan menghadirkan keberkahan buat negeri tercinta Indonesia. Salah satunya bermula dari Wonolelo, Wonosobo. Tahun ini insya Allah kita sama saling mendoakan. Lepas Ramadan kemarin bukan berarti kita nggak saling berjabat tangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. La tafarraq. Jangan pisah-pisah ya. Kemarin mungkin ada ego yang memisahkan. Kemarin mungkin ada satu dan lain hal yang memisahkan. Tapi sekarang ayo pelan-pelan, perlahan jabat tangan, gandengan tangan. Jemaah, gak bisa kemenangan diraih hanya dengan penjaga gawang seorang. Harus ada penjaga gawangnya, harus ada backnya, harus ada strikernya, harus ada sayap kanan, kiri, dan gelandang tengahnya. Harus jemaah. Kaum muslimin, kegemilangan itu akan diulang kalau mereka menempati posisinya masing-masing. Ada yang posisinya ke ummahat, silahkan dibersamai para ustadz, ustazah yang membersamai para ummahat. Ada yang mengawal anak-anak muda, gerbang masuknya anak-anak muda lewat pintu beliau, sambut dengan kebaikan. Semoga anak-anak muda banyak kembali kepada Allah. Hadirin, banyak loh di luar sana jemaah yang belum terjamah sama dakwah. Banyak banget. Ada yang mungkin udah ngaji, bener-bener ngaji, secara penampilan sudah syar'i, secara berpenampilan sudah baik. Cuman ada di luar sana yang bahkan belum tahu tentang satu dan lain hal dalam syariat Islam. Gimana cara ilmu ini nyampe? Silakan dengan gayanya masing-masing. Silakan selama bukan pelanggaran syariat yang diutarakan, selama nggak ada sedikit pun yang melanggar syariat yang disampaikan. Apalagi hari ini jemaah yang dirahmati Allah, macam karakter umat manusia, tinggal di mana kita memposisikan diri kita. Makanya kalimat Nabi, yashuddu ba'duhum ba'do, ayo saling menguatkan satu sama lain, bergandengan tangan, berbeda tapi satu tujuan. Kalau ditanya visi misinya apa sih? Emang visi misinya apa? Jawabannya jelas, visi misinya termaktub dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kita orang-orang, jadilah kita hamba-hamba Allah, yad'una ilal khair, yang ngajak orang kepada kebaikan. Tugas kita tuh kan ngajak orang sebanyak-banyaknya kembali ke Allah. Bukan ilayya, bukan ilaina, tapi ilallah. Kan ada 3 model. Kadang ngajak ilayya, ayo kamu sama aku aja ya, itu ilayya, bukan itu. Kadang ilaina tuh, ayo kamu ke ini aja, kamu ke kelompok B aja. Enggak, bukan ilayya, bukan ilaina, tapi ilallah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ajak manusia sebanyak-banyaknya balik ke Allah, hadir di pangkuan Allah. Kita adalah kaum yang kadang selepas ada di antara kita yang mulai futur, kadang mudah syaitan itu semakin membuatnya futur dan jauh dari Allah. Makanya tugas sahabat terdekatnya, jamaah itu jangan lupain sapaan ke sahabat terdekat kita itu boleh jadi ngerubah beliau jemaah. Jangankan sapaan, apa kabar, jangankan sapaan, video pendek yang jamaah share boleh jadi itu merubah mindsetnya beliau. Apalagi sekarang merubah mindset itu nggak harus jamaah ngetuk pintu satu persatu. Tok tok tok, assalamualaikum mas, boleh nggak kita diskusi? Saya mau diskusi sama jenengan dong, tolong menurut anda begini-gini. Enggak. Sekarang udah bukan zamannya lagi door to door, ngetok pintu satu-satu lalu kita ngobrol. Bukan, bahkan lewat cuplikan video pendek mindsetnya orang berubah.
Bahkan lewat poster sederhana yang satu kali baca, mindset orang berubah. Pernah ada orang berubah karena satu kalimat sederhana. Apa? Sebelum engkau membahagiakan orang lain, bahagiakan dulu orang tuamu. Allah berubah hidupnya jemaah. Yang biasanya dia royal sama orang lain, tetap gak ditinggalkan royalnya sama orang lain, tapi dia lebih memegang teguh, saya harus bakti sama orang tua saya, didahulukan. Cuma gara-gara kalimat pendek, boleh kamu bahagiakan orang lain, tapi bahagiakan dulu orang tuamu. Allah, mindsetnya berubah. Gak ada sedikit pun orang itu yang sekarang bisa nyangkal kalau kuat peran radar yang ada di handphone kita itu. Dia bukan sekedar handphone, sekarang dia menjelma sebagai pusat pengetahuan, banjir informasi. Jamaah, kemarin dapat info, kira-kira kalau sholat 11 sama sholat 23, dua-duanya boleh, betul? Boleh. Dapat info dari sini. Rata-rata kita bertanya dengan pertanyaan yang sama, berulang-ulang tiap tahun. Pertanyaan yang paling populer yang sering ditanyain pas Ramadan kemarin, boleh nggak habis sholat terawih, sudah ikut sholat terawih bareng imam sampai witir, terus sholat tahajud? Jawabannya boleh atau enggak? Boleh. Tahu dari mana? Kadang cuplikan-cuplikan video pendek. Ini maslahat. Kita harus bisa nunggangin ini untuk la tafarraqu, hadirin. Dan kadang syaitan itu menyelinap di hati-hati, membawa perpecahan, dan benih-benihnya itu ditempelkan lewat fanatisme buta selain kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersama-sama, 1, 2, 3. Masya Allah. Wa'tasimu, 1, 2, 3. Bihablillahi, 1, 2, 3. Jami'a. Wa'tasimu artinya apa? Berpegang teguh, pegang erat-erat. Nanti kalau jamaah bingung, nih yang mana sih? Nggak usah bingung, simpel aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayo kalian semua secara berjamaah pegang ini. Ada nggak petunjuknya dalam ayat-ayat Allah? Ada nggak petunjuknya di hadis otentiknya Rasulullah? Ada, lakukan, amalkan. Insya Allah kita tenang mengamalkannya. Terus nasihat yang kedua apa? Wala tafarraqu. Diulang, 1, 2, 3. Jangan mudah tersulut. Tapi kan kita ada aja perasaan, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Hadirin, perasaan-perasaan yang seperti itu boleh jadi hadir. Ada dua kemungkinannya. Satu, imma memang itu terjadi sebagai Allah ingin mengajarkan orang ini, atau Allah mengajarkan kita lewat wasilah minjem raganya orang ini, mendidik kita untuk jadi hamba yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih mau berjuang. Atau yang kedua, coba di cross check hati kita. Boleh jadi hati kita sedikit ada benih-benih riaknya, sum'ahnya. Kalau namanya nggak disebut, marah. Kalau nggak ada logonya di poster, sewot. Hadirin, perjuangan ini nggak semurah cuma sekedar nama yang terpampang. Perjuangan ini juga nggak semurah cuma hanya dengan dapat kaos. Perjuangan ini nggak semurah itu. Tapi siapa yang berjuang? Cari ridhonya Allah, cari ikhlasnya Allah. Ada nama atau nggak ada nama, saya datang ngaji, betul? Ada nama atau nggak ada nama, saya budal, betul? Dikasih seragam atau nggak dapat seragam, pokoknya mangkat ngaji, betul? Ibu dikasih seragam? Waduh, kayak teriaknya paling kenceng. Dapat seragam atau nggak dapat seragam, yang penting berangkat ngaji. Mau ada logo di poster atau nggak ada, yang penting berangkat ngaji. Tujuan kita, yuk balikin manusia sebanyak-banyaknya ke masjid, karena ini rumahnya Allah. Wa anna masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid ini miliknya Allah.
Maka hadirin, ingat selalu ya, masjid ini punyanya Allah, bukan punya sekelompok tertentu, bukan segolongan tertentu. Kami tegaskan, masjid milik Allah. Termasuk yang sekarang kita pakai ini, Masjid Muhammad Al-Fatih, miliknya Allah. Siapapun asalkan dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mau dia hijau mau dia biru, monggo sholat di sini nggak apa-apa, karena ini rumahnya Allah. Jangan terus kemudian saling mengerdilkan, mengkucilkan satu sama lain hanya karena berbeda latar belakang. Ingat loh jamaah, asalkan syahadat telah diucapkan, beliau saudara sesama muslim, dan ini rumahnya Allah. Maka ayo dipegang kalimatnya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Dipegang jamaah. Agama ini digenggam satu sama lain. Nabi pernah bilang dalam hadis Tirmidzi, kelak akan ada satu fase di mana menggenggam api. Kelak akan ada satu fase di mana kalian memegang agama ini seperti menggenggam bara api. Kalau dilepas, nggak ada yang dipegang. Tapi kalau kita genggam, tangan kita melepuh, hancur, binasa. Kadang fase-fase itu sudah mulai nampak jamaah. Jangan tanyakan kenapa sih anak muda rame di masjid. Jangan tanyakan. Kalau bisa support dan dukung mereka. Mas mau kemana? Ke masjid mak, ke masjid pak. Ayo saya support. Hai anak-anak muda yang ramekan masjid, ayo bapak bisa dukung apa nak? Mama bisa bantu apa buat kalian wahai anak-anak muda? Ibu, 10 tahun lagi kita datang ke sini bawa martabak. Sambil anak-anak muda yang kita bawain berterima kasih. Mbah matur nuwun ya mbah, makasih. Dia bilang makasih sama kita karena kita bawain martabak. Kita bilang makasih sama dia. Makasih Yole, makasih Yondo, makasih ya anak lanang, makasih ya anak wedok, karena sudah berkenan memakmurkan masjidnya Allah. Jamaah, dimulai dari masjid. Ayo tarik banyak orang kembali ke masjid. Jadi pesan yang pertama dalam ayat itu, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang pertama, berpegang teguh kepada agama Allah. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Ibu-ibu punya peran nggak kira-kira ibu-ibu untuk nolong agama Allah? Kok diem aja nih, rendah hati banget kayaknya. Ibu-ibu siap berperan? Siap. Saya perannya apa Us? Peran doain. Itu peran gak kira-kira? Selamat datang Mas Edi, jazakumullah khairan. Mas Edi sekeluarga besar, Mas Rama sekeluarga besar. Hadirin, ibu-ibu tuh punya peran. Pernah dengar the power of emak-emak? Yang kadang sennya ke kanan, beloknya kiri. Itu the power of emak-emak. Kalau yang biasanya begitu dipakai ke tempat yang kurang tepat, kita pakai the power of emak-emaknya untuk kebaikan, untuk nyeruin keluarganya datang ke masjid, anak-anaknya digandeng ke masjid, saudaranya dibawa ke masjid. Minimal the power of emak-emak, bantu doakan. Anakku, ayah doain kamu. Anakku, mama doain kamu. Kita yang lebih dalam ilmu, ayo sumbang ilmunya. Jangan ilmu itu dimakan sendirian karena tidaklah faidah dan tidaklah manfaat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebuah air kecuali dialirkan, kalau dia mengendap punya potensi berpenyakit. Kalau air ngendap cuma jadi sarang nyamuk. Makanya dialirkan, ilmu yang dipunya diajarin lagi. Allah itu mah gak ada ilmunya. Hadirin, gak apa-apa kalau memang kita dibilang ilmu kita masih cetek, jawabannya benar. Ilmu mah gak ada, jawabannya benar. Kamu dulu ngaji di mana? Iya, memang kita mah ngaji baru sedikit-sedikit, tapi kan kata Nabi, balighu anni walau ayat. Usahakan walaupun ilmu kita masih terbatas, walaupun kita baru tahu satu ayat yang diketahui, dan kita punya minimal ayat itu kita amalkan buat diri kita sendiri dulu sebelum keluarga kita. Nah, yang ketiga, coba dilihat lagi jemaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu yang pertama dan kedua. Sekarang yang ketiga. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
tahu sama kita banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Hadirin, berapa kali sehari kita pakai zikir sama Allah? 100, 200, 300. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sesedikit-sedikitnya minimal kalau mau disebut banyak zikir 300. Minimal berapa? 300. Orang baru disebut banyak, dia lebih dari 300. Ayo jemaah, udah sejauh mana istighfarnya? Jangan-jangan kita lama nggak istighfar. Kemarin Ramadan banyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kalau berjamaah fa'fu anna. Ada pertanyaan, boleh nggak kalau dibaca di luar Ramadan? Jawabannya boleh. Itu memang spesialnya untuk 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan mau diamalkan boleh atau enggak? Boleh, amalin jamaah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakin doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wadhkuru nikmatallah, itu nomor 3. Allah lagi nyuruh kita untuk sering-sering mengingat nikmatnya Allah. Allah nih kalau dipikir-pikir kurang apa ya jemaah? Kita mau sesuatu dikabul. Banyak loh di antara kita yang gak minta aja dikasih. Siapa yang semalam minta, ya Allah izinkan paru-paru hamba tetap kembang kempis memompa udara sehingga hamba bisa bernafas. Ada yang berdoa gitu? Gak ada. Rata-rata minta, ya Allah minta mobil, minta uang, minta rumah. Ada yang minta semalam, ya Allah izinkan retina di mata hamba tetap sehat sehingga besok hamba melihat ya Allah segala kebaikan yang kau pancarkan lewat retina yang dapat menerima cahaya dengan begitu epiknya. Ada yang minta kayak gitu? Gak ada. Ada yang minta, ya Allah izinkan ya Allah hidung hamba tidak mampet sama sekali, tidak ada tersumbat sama sekali sehingga engkau memudahkan hamba bernafas dan dibuang nafas itu dalam bentuk yang seindah-indahnya sirkulasi udara. Ada yang minta begitu? Enggak ada. Tapi Allah kasih, wadhkuru nikmatallah, ingat selalu nikmatnya Allah. Hadirin, ada rumus. Ini teman-teman boleh diamalkan, videonya bisa dipotong di TikTok, nanti disebarluaskan boleh. Kalau jamaah mau hajatnya perlahan-lahan Allah perkenankan, coba mulai detik ini amalkan jamaah. Sebelum tidur lakukan semua sunnah teladannya Rasulullah. Wudu, baca ayat kursi, baca Al-Mulk, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, dibaca tuh semua sunnahnya. Tutup pintu, padamkan lampu, tutup bejana atau tutup bak mandi dan seterusnya. Dan ketika mau tidur kebas-kebaskan, lalu berbaringlah ke kanan. Sambil baring ke kanan sambil brainstorming, AFI kalau singkatannya, afirmasi, visualisasi, imajinasi. Saya bismillah ya Allah, mudah-mudahan ada SD, gambarannya SD-nya nanti diafiin. A-nya itu afirmasi, kemudian V-nya itu visualisasi, I-nya itu imajinasi. Sambil baring kanan, habis semuanya doa dan segala macam itu udah, terus sebelum tidur, mata ini sebelum terpejam ucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu lagi, la haula wa la quwata illa billah. Hakul yakin jamaah, yakin sama Allah. Dalam doa dan apa yang diafirmasi tadi, Allah perlihatkan pelan-pelan satu demi satu. Sebelum tidur begitu, berharap yang baik, maafin kesalahan orang, visualisasikan, ya Allah nanti begini bantu hamba, ya Allah mudahkan, ya Allah berkahi, ya Allah ridhoi. Ucap kalimat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertanyaannya, pernah nggak Rasulullah ngajarin la haula wala quwata illa billah? Jawabannya pernah. Kapan? Ketika datang seseorang ditawan anaknya. Ini cerita lama, saya pernah ceritakan berkali-kali. Anaknya ditawan, bawa uang tebusan sekian dinar, kalau nggak anakmu saya bunuh, saya matikan jemaah. Ditawan nih anaknya. Ayahnya kemudian curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah anak saya mau dibunuh ya Rasulullah, saya harus gimana, saya nggak punya uang untuk nebus anak saya. Nabi kasih satu amalan, amalan itu adalah la haula wala quwata illa billah.
Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Lalu laki-laki ini pulang, istrinya nanya, kamu tadi dari Rasulullah? Iya. Udah cerita kronologi kejadiannya anak kita ditawan dan mau dibunuh dan kita nggak punya uang sama Rasulullah. Sudah. Rasulullah kasih apa sama kamu? Rasulullah kasih la haula wala quwata illa billah. Istrinya penuh dengan keimanan langsung bilang, wahai suamiku sayang, ini harta terbaik kita. Ayo amalkan. La haula wala quwata illa billah. Terus jamaah. Besok paginya anak laki-lakinya pulang dalam keadaan membawa harta ghanimah berupa kambing ratusan ekor. Allahu Akbar. Lepas dari tawanannya, semua sipir-sipir yang menjaga menawan dia tidur atas kuasa Allah. Itulah dahsyatnya zikir la haula wala quwata illa billah. Makanya saya sarankan jamaah punya hajat la haula wala quwata illa billah. Jamaah mau nikah la haula wala quwata illa billah. Jamaah mau lulus dalam skripsi terbaik la haula wala quwata illa billah. Ingin karirnya cemerlang la haula wala quwata illa billah. Ingin mudah dalam segala urusan la haula wala quwata illa billah. Belum hamil, sudah lama menikah, ingin mendambakan hadirnya seorang keturunan la haula wala quwata illa billah. Ucap banyak-banyak. Apa sih arti la haula wala quwata illa billah? Artinya apa? La haula, apapun keadaannya tidak akan pernah ada daya, wala quwwah, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Coba jawab, siapa yang mengizinkan kita bisa berkumpul di sini? Allah. Siapa yang mengizinkan kita bisa silaturahmi di sini? Allah. Siapa yang mengizinkan hujan-hujan digerakkan kaki kita datang ke sini? Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya kan ada perannya Ustadz 10% lah. Gak ada, peran kita nol. Pembuluh darah siapa yang mengalirkan? Allah. Jantung siapa yang memompanya? Allah. Mata siapa yang mengizinkan melihat? Allah. Kesehatan siapa yang mengizinkan kesehatan kita dipakai beramal solih? Allah. Ada nggak kontribusi kita dalam amal solih kita? Zero, nol jemaah. Semua atas pertolongannya Allah. Nggak ada jemaah. Tapi kan saya, oh enggak, itu Allah. Allah yang milih, Allah yang mendukung, Allah yang mensupport, Allah yang provide. Makanya ini kalimatnya dipegang erat-erat. Wadhkuru ni'matallah. Ingat-ingat nikmatnya Allah. Ingat nikmatnya Allah itu membawa tenangnya jiwa kita. Ada orang jahat sama kita, mungkin pernah ya. Ada orang berkhianat, membawa lari uang, atau dia tidak amanah, atau dia mungkin menodai, atau mungkin dia menciderai nama harum yang selama ini Anda bangun misalnya, atau mungkin Anda punya permasalahan dalam rumah tangga, pasangan Anda tidak setia, anak Anda durhaka, atau dalam karir Anda dijegal, disleding oleh orang yang berkepentingan. Orang yang jahat sama kita hari ini, menurut pandangan kacamata kita sebenarnya beliau nggak jahat, tapi Allah melalui beliau sedang mendidik kita untuk jadi hamba yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih berhati-hati agar kita tidak mengikuti jejak kekeliruannya. Itu Allah lagi ngajarin kita. Lewat mana? Raganya orang itu. Maka sekali-sekali kalau pas musibah datang, pasangan yang tidak setia, anak yang durhaka, karir yang disleding, ciderai amanah yang selama ini dipercayakan kepada orang tertentu, ingat selalu, ini terjadi atas kuasa dan kehendaknya Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu atas izin dan kehendaknya Allah. Jadi jamaah yang kemarin dikhianati oleh pasangannya itu karena Allah sudah memberi pelajaran. Boleh jadi itu karena Allah ingin memberi pelajaran tentang kesetiaan.
Jamaah yang kemarin mungkin sempat merasakan didurhakai oleh anak, boleh jadi itu sedang Allah berikan, titipkan pelajaran agar kita jadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua kita. Hadirin, mandi, doanya ibu bapak tuh mandi jamaah. Mandi dalam bahasa Jawa ya, buat teman-teman di TikTok itu Instagram, mandi itu artinya manjur. Doa orang tua tuh manjur. Ustadz, doain anak saya Ustadz biar benar. Amin ibu, Rabbi habli minas solihin. Datang lagi seorang ibu, Ustadz doain anak saya. Datang. Allah izinkan dibalikan keadaan hatinya. Itu kan Allah segampang itu. 5 tahun lalu kita di mana? Hadirin masih ingat 10 tahun lalu kita di mana? Astagfirullahaladzim lagi judi Ustadz, astagfirullahaladzim lagi zina Ustadz, astagfirullahaladzim lagi mabuk, astagfirullahaladzim masih riba, astagfirullahaladzim masih A, masih Z, masih C. 10 tahun lalu. Qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba ingat ya. Coba baca artinya. Coba kamu dulu ingat-ingat masa jahiliyah. Coba diingat deh, masa-masa jahiliyah kayak apa dulu? Kalian saling bermusuhan. Pas masa-masa jahiliyah saling bertengkar, saling rebutan panggung, rebutan wilayah, rebutan kekuasaan. Sekarang udah saling mencintai karena Allah. Dulu kalian saling musuhan, lalu fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah hatinya bersatu, Allah karuniakan kita jadi saudara. Jamaah, sebelumnya kita saling kenal nggak? Kita pernah kenal sebelumnya? 10 tahun lalu pernah ketemu saya? Saya juga belum ketemu ibu. Kayaknya kalau 10 tahun lalu ini 17 tahun semua ya ibu. Waduh. Kita masih jauh, belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Sekarang ketemu. Jadi saudara nggak? Saudara karena apa? Saudara karena iman. Saudara karena apa? Jemaah, siapa yang bersaudara, bersahabat karena hobi? Hobinya misalnya motor, saat motornya hilang, boleh jadi persaudaraannya ikut hilang. Siapa yang saling bersaudara karena suka home decor, saat hobinya berganti, maka persaudaraannya bisa jadi berpotensi hilang. Tapi siapa yang beriman, menjalin persaudaraan karena iman, Allah yang jaga persaudaraannya. Makanya kadang suka ngerasa, kok persaudaraan kita padahal kita baru kenal beberapa bulan, beberapa tahun, ketemu di kajian, ketemu di pengajian, tapi rasanya seperti saudara kandung. Kita punya kakak, kita punya adik, tapi teman sepengajian itu kadang perasaan seperti rasa saudara kandung itu hadir. Kenapa? Karena tautannya tautan iman. Tautan iman itu lebih dari tautan sekedar sedarah. Tautan iman itu kadang tautannya lebih dari sekedar sedarah. Kita akrab sama adik kita, tapi mungkin saat adik kita menyelisihi syariat Allah, sedangkan kita punya teman, kok kelahiran sama ya? Sama-sama 98, sama-sama tahun 2000-an, sama-sama 2004-nya, tapi ini kok lebih dekat ya? Boleh jadi kedekatan itu karena tautan iman. Makanya senang jamaah kalau punya teman yang saling menguatkan dalam iman. Hadirin kalau punya, saling ingetin, ibu berangkat ngaji nggak? Ayo berangkat, ayo berangkat bareng-bareng. Pegang jamaah. Ibu berangkat, aduh saya enggak, ya udah saya enggak deh. Jangan jamaah. Ibu berangkat nggak? Enggak, saya ada uzur syar'i. Ya udah bismillah, saya sendiri tetap berangkat. Sendiri, yang penting mencari ridhonya Allah. Kan rumus kita berulang-ulang, Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardhatillah, itu aja. Mau diputar-putar kemana aja juga rumusnya ujung-ujungnya Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardhatillah, fokusnya cari ridhonya Allah. Ingat dulu kita saling ece-ecean,
Dulu dia datang ke rumah kita, walah anak muda ini saya kenal masa jahiliyahnya dulu. Sekarang ya Allah, api mento kamu mas, api mento kamu mbak. Itulah proses. Ya Allah, saya kenal ini dulu bocilnya bandelnya bukan main. Metikin jambu saya aja, ya Allah. Itu jambu udah diungkep sama plastik warna hitam, digunting sama dia. Mangga udah diplastikin, buah cimpedak, buah nangka diplastikin, digunting sama dia. Diambil, dicolong, dicuri. Saya tahu nih bocilnya kayak gimana. Sekarang soleh banget toh kamu mas. Itu manusia. Dulu kalian jahiliyah, sekarang fa'allafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati kita. Alaf, dibalik kondisinya. Makanya ada kalimat alif. Alif mas alif, dibalik-balik tuh. Dibalik untuk makin taat, untuk makin senang dengan Al-Quran. Itulah kehidupan kita. Dulu masih ingat satu perumahan, kalau belanja sayur yang diobrolin apa? Hei Jeng, tahu? Ada gosip baru loh. Sekarang udah enggak. Kemarin kajian Ustadz Irfan tuh bahasannya apa ya? Oh ibu, ini Al-Quran Ali Imran 103. Cie, waduh luar biasa jemaah. Duduk bahasannya udah ngobrolin Al-Quran, bahas tentang kebaikan. Itu istimewa jemaah. Ingat, dulunya kamu jahiliyah, dulunya kamu bermusuhan, lalu Allah persatukan hati kalian. Ingat, bersatunya adalah kembali ke rumus pertama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi yang membuat kita bersatu itu karena Al-Quran, hadis otentik Rasulullah, itu yang membuat kita bersatu. Terus, yuk kita lanjutkan. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Karena nikmatnya Allah, kalian bersaudara. Alhamdulillah sekarang sudah jadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dulu tuh kamu ada di tepi jurang api neraka. Maksudnya kalian tuh dulu bejatnya bukan main, hampir-hampir neraka tinggal sejengkal. Allah, lalu Allah selamatkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah maghrib, syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Lalu Allah cegah kita, selamatkan kita dari masuk ke api neraka. Lalu kalimat terakhirnya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu cara Allah nerangin ayat-ayat buat kita supaya kita dapat petunjuk. Jamaah, alhamdulillah, selamat berbuka puasa bagi yang berbuka puasa. Setelah ini agenda kita adalah sholat berjamaah. Habis sholat kita baca Al-Mulk. Habis baca Al-Mulk kita salam-salaman. Yang perempuan salaman sama yang perempuan, yang laki-laki salaman sama yang laki-laki. Nanti kita saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan hati kita kembali bersih. 00 jamaah. Saya dan kami keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Semoga kita kembali kepada Allah dan menjadi orang yang meraih kemenangan. Begitu jamaah, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahlan. Masyaallah. Teman-teman sehat selalu ya, lancar berkah. Teman-teman sehat selalu.